Wake up call, a call for success. Hai Sobat Kalis, pernah bikin list traveling ke Nusa Penida? Kalau belum, yuk tim Wake Up Call ajakin jalan-jalan ke Nusa Penida. Sebelum kita ceritain kemana aja tim Wake Up Call selama di sini, yuk kita klik sejarahnya dulu. Tahukah kamu kalau dulu Nusa Penida ini disebut dengan Pulau Bandit loh? Dan banyak yang bilang kalau ilmu hitam gak bisa dipisahkan dari sejarah Nusa Penida. Kenapa ya? Jadi menurut legenda Raja terakhir Bali dalam Bungkut telah menjadi pemimpin dunia lain yang ditakuti. Waduh serem banget. Namanya Ratu Gede Mas Mecaling, Dewa Agung Bertaring Emas. Menurut legenda lain, Mecaling ini tinggal di Bali, di desa kecil Batuan sebelum dia diasingkan ke Nusa Penida karena ilmu hitamnya. Mecaling adalah seorang penyihir yang kuat dan dia secara teratur mengirimkan penyakit dan wabah ke orang Bali sebagai balas dendam. Duh, kok zaman dulu udah serem banget sih. Suatu hari nih ketika orang Bali sedang merayakan Nyepi dengan penuh kegembiraan dan tawa, dia pergi ke Bali dengan wujud barong dan jadi pemimpin pasukan yang baik. Tapi pasukan iblisnya malah menghancurkan segalanya di Bali. Kok licik banget ya? Sejak itu deh tahun baru Bali yaitu Nyepi menjadi hari yang hening. Dan keesokan harinya imam besar kerajaan Gel-Gel kemudian datang nih ke Nusa Penida. Tujuannya ya untuk membersihkan pulau dari roh-roh gelap dan menghalau Mecaling. Itu dia kalau sekilas sejarah tentang Nusa Penida. Kalau kata pepatah sih yang lalu ya biarlah berlalu aja lah ya. Sekarang saatnya kita mulai jalan-jalan ke Nusa Penida yuk. Perjalanan dimulai dari Denpasar. Jadi kita nyebrang ke Nusa Penida menggunakan boot dari Pelabuhan Sanur. Harga fastboat untuk nyebrang ke Nusa Penida itu dari Sanur harganya cukup variatif ya. Mulai dari Rp80.000 sampai Rp200.000. Perjalanannya memakan waktu sekitar 45 menit. Nah, sampailah kita di Pelabuhan Banjarnyo, Nusa Penida. Lalu kemanakah kita? Sebelum nentuin mau kemana, kita tuh harus sewa motor dulu untuk transportasi selama di sini. Harga sewa motor di Nusa Penida berkisar antara Rp150 sampai Rp200.000 ya. Tapi jangan kaget, di sini tuh nggak bisa sewa 24 jam loh. Maksudnya gimana tuh? Jadi untuk penghitungan waktu sewa di sini kalau udah lewat dari malam akan otomatis terhitung 2 hari. Jadi mahal ya? Dan harus diingat bayarnya itu di awal nggak bisa di akhir ya. Oke lanjut kita cari hotel yuk kalau udah dapet motor. Ada 2 pilihan nih untuk nentuin lokasi hotel saat kita ke Nusa Penida. Yang pertama deket sama dermaga ya biar pulangnya tuh nggak keburu-buru. Atau yang kedua nih kamu mau deket sama tempat wisata biar mainnya bisa lebih santai. Kalau tim Wake Up Call sih kemarin milih yang paling deket sama dermaga ya. Jadi kita tuh tertarik karena hotel ini adalah hotel dengan kamar terbanyak se-Nusa Penida. Dan yang kerennya lagi menawarkan ocean view yang gokil banget. Tenang aja tim Wake Up Call berkesempatan kok buat ngobrol sama GM-nya Semeru Hills. Kalau mau tahu lebih detail tentang Semeru Hills nanti kita bahas di episode lainnya ya. Sekarang kita lanjut jalan dulu. Jadi sebelum main kita tuh titip dulu barang bawaan di resepsionis karena belum jam check-in. Dan sekarang waktunya kita explore Nusa Penida. Kita kasih rekomendasi wisata yang ada di sini. Rekomendasi pertama jatuh ke Broken Beach. Pasti sering dong lihat foto-foto ini seliweran di sosmed. Salah satu destinasi wisata yang paling menarik di Nusa Penida.
Terkenal karena pemandangannya yang memukau dan juga formasi batuannya yang unik banget. Terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Dan kalau kesini kamu nggak boleh cuma mampir 1 sampai 2 jam aja. Karena apa? Karena tiap sudutnya tuh bagus banget buat foto-foto dan bikin konten. Rekomendasi yang kedua ada Angels Bilabong. Lihat pelangi sedekat ini ya, kapan lagi ya kan? Ini adalah kolam renang buatan alam yang langsung menghadap ke laut lepas. Letaknya tuh tepat banget di sebelahnya Broken Beach. Tapi kalau ombak lagi pasang, jangan coba-coba ya buat berenang di sini. Karena bisa bahaya banget, salah-salah kamu bisa terseret loh ke laut lepas. Dan hati-hati kalau mau ke area kolamnya karena jalannya tuh cukup sempit dan juga licin. Rekomendasi yang ketiga adalah Pantai Kelingking. Kalau ini sih nggak usah ditanya ya, primadonanya Nusa Penida deh. Tapi kalau kamu mau kesini harus benar-benar sediain stamina yang sangat prima. Karena kenapa? Ya selain banyak anak tangga buat turun sampai ke pantai, kamu tuh harus ngelewatin trek yang luar biasa banget. Dan di sini cuman ada rescue drone doang, nggak ada ya rescue buat manusia. Dan please banget buat hati-hati ketika lagi foto-foto, jangan sampai dorong-dorongan soalnya di sini tuh ngantrinya luar biasa. Dan kalau kamu mau foto yang lebih proper lagi di sini juga ada kok yang menyediakan jasa foto, tapi per menitnya bayar ya. Rekomendasi yang terakhir ada Seganing Spring. Jujur aja pas tim Wake Up Call main ke Seganing kita tuh bener-bener nggak tahu trek sama sekali. Karena yang ada di internet sama di kenyataannya tuh beda banget. Maksudnya kalau di internet nggak ada yang ngasih tahu kalau treknya tuh bener-bener semenyusahkan ini. Tapi ternyata pas kita datang jalannya sangat unpredictable. Awalnya kita kira ya udahlah ya ngelihat laut lepas aja dan jujur dari tempat parkir sih cantik banget pemandangannya nggak bohong. Tapi pas kita nyoba turun buat ke Seganing Spring ternyata treknya tuh nggak main-main. Awalnya banyak nih anak tangga dan lumayan rapih ya buat trek di awal-awal. Tapi ternyata treknya itu ketika makin ke bawah makin sempit. Sampai harus benar-benar pegangan banget gitu ke tebing yang hampir kayak ngerayap deh pokoknya. Menurut tim Wake Up Call sih ya, kalau kamu mau ke Seganing, kamu tuh harus siapin stamina yang benar-benar luar biasa. Kamu harus sarapan dulu, tapi makannya juga nggak boleh kebanyakan karena bisa enek nih lihat trek yang kayak gini, harus manjat, harus merosot-merosot. Dan yang paling penting adalah pakaiannya itu harus nyaman dan sendal atau sepatunya itu harus diperhatiin banget ya. Jangan sampai kamu pakai sendal jepit ke sini. Itu sangat tidak recommended. Dan kalau kamu lagi dalam keadaan yang gak prima, jangan coba-coba deh buat datang ke sini. Bukannya nakut-nakutin ya. Tapi treknya tuh bener-bener menantang banget. Bahkan kalau menurut tim Wake Up Call sih misalnya dibandingin sama Kelingking kayaknya ini nih berat banget deh. Apalagi wisatawan yang datang ke sini tuh gak sebanyak yang ke Kelingking. Jadi kebayangkan buat perawatan di sini ya nggak akan sebagus dan selengkap yang ada di Kelingking. Karena di Kelingking lebih rame ya, apalagi sekarang modal lift. Dan di Seganing ini tentunya untuk alat-alat keselamatannya itu minim banget. Soalnya pagar aja nggak semuanya ada dan itu cuma bambu. Jadi kamu harus hati-hati banget. Tapi jujur kebayar banget sih sama keindahan mata air alami yang langsung menghadap ke laut lepas. Nah itu dia rekomendasi tempat wisata di Nusa Penida yang berhasil tim Wake Up Call rangkum. Kalau mau tahu lebih detailnya, tenang aja bakalan ada episode-episode selanjutnya kok. Makanya kalau penasaran pantengin terus yuk channel kita. Dan jangan lupa tungguin episode kita selanjutnya tentang traveling di Nusa Penida. Sekalian like, comment, share, dan juga subscribe channel kita ya. Biar nggak ketinggalan keseruan bersama tim Wake Up Call, A Call for Success. See ya!